Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Kita mengucap syukur karena Tuhan menganugerahkan hari yang baru kepada kita dan kita berjumpa lagi di akhir pekan. Oleh karena itu, memulai hari yang baru ini, kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan 2 Samuel pasal yang ke-9. Kata Daud, "Masih adakah orang yang hidup dari antara keluarga Saul, supaya aku tunjukkan kasihku kepadanya demi Yonatan? Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba bersama Ziba." Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba, tuanku." Kata raja, "Tidak adakah lagi orang dari keluarga Saul, supaya kutunjukkan kepadanya kasih setia Allah?" Lalu kata Ziba kepada raja, "Masih ada seorang putra Yonatan yang cacat kedua kakinya." Raja bertanya kepadanya, "Di manakah dia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Lalu Raja Daud mengutus orang menjemput dia dari rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Mephiboset bin Yonatan bin Saul datang menghadap Daud dan sujud menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Hamba, tuanku." Kata Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku tentu akan menunjukkan kasih setiaku kepadamu demi ayahmu Yonatan. Aku akan mengembalikan kepadamu seluruh ladang kakekmu Saul, dan engkau akan makan sehidangan dengan aku senantiasa." Lalu Mephiboset sujud dan berkata, "Apalah hambamu ini, sebab engkau menghiraukan anjing mati seperti hamba ini." Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul, dan berkata kepadanya, "Semua milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu. Engkau harus menyimpan hasilnya, supaya ada makanan bagi cucu tuanmu. Mephiboset, cucu tuanmu itu, akan makan sehidangan dengan aku senantiasa." Ziba mempunyai 15 anak laki-laki dan 20 orang hamba. Kata Ziba kepada raja, "Hamba akan melakukan sama seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya." Demikianlah Mephiboset makan sehidangan dengan Daud seperti seorang anak raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang masih kecil bernama Mika. Semua orang yang tinggal di rumah Ziba adalah hamba Mephiboset. Jadi Mephiboset tinggal di Yerusalem, sebab ia makan sehidangan dengan raja senantiasa, adapun kedua kakinya timpang. Memperlakukan sesama dengan hormat. Mephiboset, anak Yonatan, adalah keturunan Saul yang tersisa. Ia mengalami kekurangan secara fisik, yaitu kaki yang cacat. Hal seperti itu berpotensi membuat Mephiboset mengalami dua kesulitan, yaitu bekerja dan penerimaan secara sosial. Daud menghormati Saul dan Yonatan. Oleh karenanya ia mau menunjukkan rasa hormat kepada Saul dan Yonatan dengan cara mengangkat kehormatan Mephiboset. Ia menetapkan agar seluruh tanah Saul dikembalikan, dan Mephiboset akan makan bersama Daud sebagai lambang penghormatan. Demikian pula, hidup Mephiboset akan terjamin oleh tanah yang dikerjakan oleh para hamba. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, tindakan Daud meneladankan sikap memperlakukan sesama dengan hormat, terlebih bagi mereka yang mengalami ketimpangan, baik secara jasmani, sosial, bahkan spiritual. Sambutlah sesama yang menghadapi kesulitan oleh batasan yang mereka alami. Kehadiran kita sudah cukup meneguhkan hati mereka. Lebih-lebih, jika kita mampu melakukan sesuatu bagi mereka, tentu akan jauh lebih baik. Prinsipnya, bagi sesama kita yang mengalami kesulitan atas ketimpangan, jangan perburuk kondisi mereka dengan memperlakukan secara sembarangan, melainkan pandanglah dia sebagai umat Tuhan dan perlakukan secara hormat. Jika mampu, tolonglah mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang mengingatkan kepada kami bahwa kami sebagai umat-Mu, dengan segala sesuatu yang sudah Tuhan anugerahkan, menjadi sebuah panggilan bagi kami untuk menolong sesama kami, menghadirkan diri sebagai penguatan bagi saudara-saudari kami yang mengalami kesulitan oleh karena batasan yang mereka miliki. Bantu kami Tuhan agar kami menghargai kehidupan, agar kami menghormati sesama kami apapun kondisi mereka. Dengan demikian, melalui kehidupan kehadiran kami,
mereka boleh dikuatkan, diteguhkan, bahkan diberkati. Kami menyerahkan akhir pekan ini ya Tuhan, sepanjang hari ini dengan segala aktivitas kami mohon Tuhan menyertai. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.